Annisa Nur Cahya adalah seorang muslimah yang berpakaian syar'i. Dia melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar sebagai sekretaris. Meski awalnya pesimis, karena image sekretaris yang biasanya seksi tak ada pada dirinya, ternyata keberuntungan rupanya ada pada dirinya. Dia diterima bekerja sebagai sekretaris CEO di perusahaan tersebut. Konon, sang CEO sudah berkali-kali mengganti sekretaris karena sekretarisnya itu suka menggodanya. CEO tersebut sangat tampan tapi bersikap dingin. Mampukah Annisa menghadapi sikap dingin dan tegas sang CEO? Akankah kepribadian Annisa yang berbeda dari mantan-mantan sekretaris sebelumnya justru akan menumbuhkan cinta di antara mereka? Kupacu motor matiku dengan kecepatan tinggi, menuju salah satu perusahaan ternama di kotaku. Jalanan macet membuatku kesulitan mengendarai motorku. Hari ini aku dipanggil interview kerja di salah satu perusahaan konstruksi yang cukup bonafit. Aku tak ingin keterlambatanku membuatku gagal dalam interview nanti. Di zaman sekarang cukup sulit mendapatkan pekerjaan, entah berapa banyak lamaran yang sudah kukirimkan, tapi tak satu pun lamaranku diterima. Setelah beberapa bulan menunggu akhirnya dapat panggilan interview juga. Kulangkahkan kakiku masuk ke dalam gedung bertingkat tersebut. Di sana bertuliskan nama perusahaan PT Jaya Konstruksi. Kuedarkan pandang ke seluruh ruangan. Banyak karyawan dan karyawati yang kelihatan berjalan tergesa-gesa. Mungkin mereka takut terlambat, pikirku. Aku langsung menuju meja resepsionis untuk menanyakan ruangan mana yang menerima interview untuk jabatan sekretaris. Sang resepsionis yang berpenampilan menarik dan make up yang cantik memperhatikanku dari atas sampai ke ujung kaki. Aku merasa risih juga diperhatikan seperti itu. Bak, yakin? Bukannya interview bembak? Tanyanya merendahkan. Karena penampilanku begini dia tak yakin kalau aku mendapatkan kesempatan untuk interview jabatan sekretaris. Iya, saya yakin, Bak. Jawabku mantap. Bak, langsung ke lantai 4 aja, Bak. Terima kasih, Bak. Gegas aku berlari ke arah pintu lift yang nyaris tertutup. Untung ada seseorang yang menahan pintu lift agar tidak tertutup. Seorang laki-laki berpakaian rapi bak eksekutif muda. Setelah di dalam lift, ku ucapkan terima kasih kepadanya sembari menundukkan pandanganku. Hanya ada 5 orang di dalam lift termasuk pria rapi bak eksekutif muda tadi. Alhamdulillah, ternyata interviewnya belum dimulai. Aku bergabung dengan yang lain di luar ruangan, menunggu giliran dipanggil. Ada 4 orang peserta yang lain semuanya berpenampilan menarik bak modal, memakai blus putih pas di badan dipadukan dengan rok pendek di atas lutut, high heels, dan make up yang elegan. Mereka menatap remeh kepadaku sambil berbisik-bisik. Aku tahu mereka membicarakanku hingga salah satu dari mereka menegurku, ikut interview juga, Mbak? Iya, Mbak, sahutku singkat. Gak salah tuh, Mbak. Cocoknya Mbak ke pengajian bukan melamar jadi sekretaris. Disambut gelak tawa oleh ketiga perempuan yang lain. Di persyaratan tidak dituliskan berpenampilan menarik. Ya, saya coba masukkan lamaran, siapa tahu diterima. Ucapku santai. Di mana-mana sekretaris itu cantik, seksi dan pintar. Bukan kayak Mbak, itu baju atau karung. Yang lain ikut menimpali. Mereka tertawa terpingkal-pingkal. Aku diam saja tak mau menanggapi. Memang penampilanku tidak mencerminkan sekretaris pada umumnya. Tetapi apa salahnya mencoba? Toh tak ada larangan juga. Penampilanku sangatlah sederhana, hanya memakai kemeja putih sampai ke lutut, rok lebar hitam dan jilbab lebar berwarna hitam bermotif abstrak yang menjuntai panjang, dipadukan sepatu kets berwarna putih. Tanpa make up apapun, hanya pelembab bibir agar bibirku tak kering saat cuaca sedang panas. Tak berselang lama salah seorang wanita dipanggil ke dalam. Aku menunggu harap-harap cemas sambil berzikir dalam hatiku. Setelah mereka berempat selesai di interview, semua tersenyum mengejekku. Good luck ya, Bak, semoga berhasil. Diikuti cekikikan keempatnya, kini tiba giliranku. Aku masuk ke ruangan interview. Mereka mempersilahkan aku duduk di kursi yang sudah disediakan. Kulihat sekeliling ruangan, ada kamera yang terpasang mengarah kepadaku. Ada 3 orang laki-laki, mereka berumur sekitar 40 tahunan, dan 1 orang perempuan yang berpenampilan menarik berusia sekitar 30 tahun. Mereka yang akan memberikan tes dan pertanyaan kepadaku. Mereka mulai membaca CVKU sambil sekali-sekali menatapku. Aku duduk dengan tenang. Silahkan perkenalkan diri Anda, ucap salah seorang dari mereka. Selamat pagi, nama saya Annisa Nur Cahya. Saya berumur 25 tahun, lulusan S2 Magister Manajemen di Universitas Negeri Dewantara. Saya pernah menjadi asisten dosen selama 2 tahun sambil kuliah. Dan saya pernah bekerja sebagai operator di kampus swasta selama kurang lebih 2 tahun. Awalnya mereka memberikan pertanyaan dasar, mengapa memilih perusahaan ini, apa tujuan ikut interview ini, apa yang kau berikan untuk memajukan perusahaan ini, dan banyak lagi.
Semua ku jawab dengan lancar dan lugas. Tanpa gugup sedikit pun, mereka juga bertanya tentang profil, visi dan misi perusahaan. Semua ku jawab dengan lancar karena aku sudah mempelajarinya terlebih dahulu. Kemudian salah satu dari mereka menyuruhku untuk mengoperasikan komputer. Mulai dari Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Alhamdulillah aku menguasai semuanya. Yang aku herankan mengapa mereka tak menanyakan penampilanku. Jika mereka bertanya maka aku akan menjawab, ini adalah pakaian wanita yang diperintahkan oleh Tuhanku. Semoga saja mereka tak mempermasalahkannya. Yah, beginilah penampilan sehari-hari, apa adanya dengan jilbab lebar yang menjuntai, sepatu kets lusuh yang setiap hari ku kenakan, juga tas ransel yang isinya mukenah, mushaf kecil, buku agenda, pulpen dan air mineral yang tak lupa ku bawa kemanapun, juga ponsel keluaran lama yang masih kugunakan sampai sekarang. Baiklah Bu Anissa, interview Anda selesai, kami akan memilih salah satu yang akan menjadi sekretaris di perusahaan. Nanti jika Anda terpilih, kami akan menghubungi Anda. Terima kasih, ucap wanita yang berpenampilan elegan tersebut. Terima kasih, saya permisi. Aku keluar ruangan interview dengan perasaan lega dan berharap aku diterima kerja dengan gaji sangat menjanjikan. Semoga ku pacu kembali motor metik kesayanganku di jalan yang padat untuk kembali pulang ke rumah.